Yang terhormat pimpinan sidang, sekretaris sidang, tim promotor, tim penelah, dan guru besar, saya mohon izin menyampaikan disertasi saya yang berjudul Skenario Pengurangan Kandungan Sulfur pada batu bara dalam rangka pemenuhan standar baku mutu konsentrasi SO2 di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Ini adalah outline-nya. Kemudian langsung ke pendahuluan. Gas SO2 diemisikan ke udara ambien berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, pembakaran sampah, dan aktivitas alam seperti gunung api, meletus, dan sebagainya. Karena dalam bahan bakar fosil mengandung sulfur, maka bila dibakar mengemisikan gas SO2. Gas SO2 yang diemisikan ke udara akan berubah menjadi konsentrasi SO2 ambien. Dari beberapa permasalahan yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yakni emisi gas SO2 dari industri, transportasi, rumah tangga, dan komersial, tahun 2010-2015 cenderung meningkat. Pemerintah Republik Indonesia telah mengurangi kandungan sulfur dalam bahan bakar fosil. Namun emisi SOx dari Ranmor di Jakarta tahun 1999-2019 meningkat 10 sampai dengan 59 kiloton. Kemudian konsentrasi SO2 meningkat dari 3,74 tahun 1983 menjadi 7,68 ppb tahun 2020 dan melewati baku mutu udara ambien pada tahun 2009, yakni sebesar 0,026 ppm. Dengan melihat permasalahan ini, yang menjadi permasalahan yang baru adalah belum diketahui dari konsumsi bahan bakar fosil manakah dengan pengurangan kandungan sulfur bisa menghasilkan penurunan emisi SO2 terbesar di Jakarta tahun 2022 sampai dengan 2050. Karena konsentrasi gas berbanding lurus dengan laju emisi gas tersebut, maka perlu membuat laju emisi SO2 total di Jakarta menjadi konstan. Oleh karena itu, penelitian skenario pengurangan kandungan sulfur pada batu bara dalam rangka pemenuhan standar baku mutu konsentrasi SO2 di wilayah Provinsi DKI Jakarta perlu dilakukan. Dalam hal ini, alasan mengapa emisi SO2 total dipikirkan karena banyak sumber yang berkontribusi terhadap emisi SO2 antropogenik. Demikian pula mengapa diusulkan pembuatan skenario, karena perlu rancangan atau rencana aksi sebagai panduan agar suatu peristiwa terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya adalah mengapa dipilih batu bara dari bahan bakar fosil, karena ada rencana pemerintah DKI dalam Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan konsumsi batu bara dan gas alam dari tahun 2025 sampai dengan 2050. Sedangkan kandungan sulfur dalam batu bara industri, yakni 5,7692%, adalah lebih tinggi daripada dalam bahan bakar gas, yakni 14 ppm. Penelitian sebelumnya yang membahas tentang inventarisasi emisi SO2 adalah seperti ini. Ini seperti ini. Selanjutnya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang pengurangan kandungan sulfur dalam bahan bakar fosil dan berdampak pada penurunan emisi SO2. Ini seperti ini. Kemudian penelitian sebelumnya yang membahas tentang penurunan kandungan sulfur dalam batu bara seperti ini. Nah, kebaruannya ini sudah dijelaskan pada UND. Jadi dari inventarisasi emisi SO2 sampai dengan inventarisasi emisi SO2 dari pembakaran bahan bakar, kemudian di proses industri dan pembakaran sampah rumah tangga sebagai pembeda dengan penelitian sebelumnya dari tahun 1970 hingga 2020 di Jakarta. Kemudian pengaruh penggunaan mobil dan motor listrik terhadap emisi SO2 dan terhadap konsumsi minyak bensin dan solar di jalan raya di Jakarta. Kemudian mencari bahan bakar yang potensial untuk dikurangi kandungan sulfurnya dalam mengurangi emisi SO2 terbesar di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian mengurangi kandungan sulfur dalam batu bara untuk memastikan konsentrasi SO2 ambien selalu di bawah baku mutu udara ambien. Ini perumusan masalahnya, ini sudah dijelaskan di UND. Kemudian tujuan penelitiannya. Selanjutnya manfaat penelitiannya ini seperti ini sudah dijelaskan di UND. Kemudian ini menjadi bagian alur kerangka pemikiran, yaitu pertama dari permasalahan yang ada di Provinsi DKI Jakarta, kemudian dicari hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, kemudian akan ketahuan itu nopotinya. Dan dari nopoti tersebut dirumuskan masalah penelitiannya seperti apa, kemudian dirumuskan juga tujuan penelitiannya dan dicari metode perhitungannya. Selanjutnya dibuat proposisinya. Ini proposisinya.
Kemudian ini metodologi, jadi ruang lingkupnya itu di DKI Jakarta, dan ini menggunakan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data dimulai dari survei buku data, kemudian meminta data ke instansi, wawancara dengan informan, dan mengunduh data di website resmi. Prosedurnya jadi inventarisasi data, kemudian menghitung emisi CO2 total. Dalam hal ini ada 3 sumber, yakni dari pembakaran bahan bakar, dari proses industri, plus dari sampah rumah tangga. Kemudian menghitung penurunan emisi CO2 di jalan raya akibat penggunaan mobil dan motor listrik, kemudian membuat multi skenario dan membuat skenario baku mutu. Ini adalah teori yang dipakai. Ini juga lanjutannya, teori yang dipakai. Nah, ini hasil pembahasan. Jadi ini lihat dari gambar 8, ya ini emisi CO2 kegiatan antropogenik di Jakarta itu memang meningkat, itu dari tahun 1970 hingga 2020. Ini emisi CO2 ini yang berubah terhadap waktu, ini memang sesuai dengan penelitian Song Enjang, kemudian Kian et al. SO2 dari kegiatan antropogenik di Jakarta meningkat, itu karena ada karena konsumsi bahan bakar dan produksi industri yang dalam prosesnya menghasilkan gas SO2 itu meningkat. Selanjutnya pada tabel 7 diperlihatkan persentase pengurangan emisi SO2 akibat penggunaan kendaraan bermotor listrik di jalan raya di Jakarta. Dari tabel ini bisa terlihat bahwa pengurangan emisi SO2 akibat tanaman listrik ini berkisar dari 0 hingga 33%. Ini dari tahun 2019 sampai dengan 2050. Dia menyebabkan persentase emisi SO2 yang begitu rendah ini akibat penggunaan sepeda motor listrik yang masih rendah. Kemudian ini ada sebagai penemuan pertama dari penelitian ini. Jadi yang pertama dirumuskan formula untuk menghitung konsumsi minyak bensin di jalan raya di Jakarta setelah kendaraan bermotor listrik dioperasikan seperti ini. Kemudian ini adalah rumus untuk menghitung konsumsi minyak solar di jalan raya di Jakarta setelah kendaraan bermotor listrik dioperasikan. Dan ini tabel 3 menunjukkan penurunan emisi SO2 dari konsumsi bahan bakar menggunakan multi skenario. Dari tabel ini bisa terlihat bahwa bahan bakar yang paling besar menurunkan emisi SO2-nya adalah batu bara, yaitu bisa menurunkan emisi SO2 tiap tahun 3.765 ton. Berdasarkan penurunan kandungan sulfur, penurunan emisi SO2 tahun 2021 sampai dengan 2050 di Jakarta, tadi disebutkan ini dari batu bara, hal ini dikarenakan kandungan sulfur dalam batu bara adalah yang paling besar. Dan ini sebagai penemuan utama dari penelitian ini, bisa diperoleh tabel kandungan sulfur di dalam batu bara untuk menghasilkan konsentrasi SO2 di bawah baku mutu di Jakarta. Ini dari tahun 2022 hingga 2038. Ini kenapa sampai tahun 2038? Karena emisi SO2 tanpa emisi SO2 total tanpa emisi SO2 dari batu bara dari tahun 2039 itu melebihi 121.445 ton. Ini kesimpulan. Jadi ini hanya seperti tadi dijelaskan di pembahasan. Selanjutnya ini juga sudah dijelaskan di pembahasan. Juga ini dari analisis multi skenario tadi juga sudah disebutkan. Nah, ada yang menarik di sini. Jadi untuk menjawab masalah penelitian nomor 3 dan nomor 4 itu kan dibuat skrip perhitungan. Itu dengan menggunakan bahasa Fortran. Yang mana skrip ini merupakan sumbangan terhadap perkembangan teknologi. Kemudian dari skenario baku mutu ini bisa terlihat yaitu kandungan sulfur tiap tahun yang ada di dalam batu bara sehingga konsentrasi SO2 di Jakarta itu di bawah baku mutu. Skenario ini merupakan sumbangan terhadap pembangunan agar bisa berjalan secara berkelanjutan. Selanjutnya ditemukan bahwa dengan penurunan konsentrasi SO2 dengan cara menurunkan kandungan sulfur dalam batu bara itu lebih besar daripada penanganan gas buang, itu penanganan emisi gas buang, maka penurunan kandungan sulfur dalam batu bara lebih efektif daripada penanganan gas buang dalam menurunkan konsentrasi SO2. Hal tersebut merupakan penemuan berikutnya yang diperoleh dari disertasi ini. Nah, sebagai saran,
karena tadi dari 2039 itu konsentrasi SO2 tidak bisa di bawah baku mutu, maka angka lebih baiknya emisi SO dari proses industri itu dikurangi. Ini bisa dengan berbagai macam cara, misalkan dari kilang gas alam yaitu dengan menggunakan larutan NO2CO3, kemudian proses biodesulfurisasi, kemudian juga untuk misalkan dari pabrik logam itu dengan pemurnian logam, kemudian untuk mengurangi emisi SO daripada pabrik itu bisa menggunakan FGD yaitu flue gas desulfurization atau menyemprotkan larutan penyerap seperti NaOH, NH4OH dan sebagainya. Kemudian pada saat membakar batu bara itu bisa juga digunakan dicampurkan dengan batu zeolit atau batu kapur yang di dalam membakar batu bara. Hal ini bisa mengurangi emisi SO2 yang diemisikan ke udara. Selanjutnya, supaya pengoperasian kendaraan bermotor listrik tidak menambah emisi SO2 di Jakarta, maka sebaiknya konsumsi minyak bakar, minyak diesel, minyak solar di PLTU atau PLTGU Muara Karang dan Tanjung Priuk diganti dengan gas alam. Artinya PLTU berubah menjadi PLTG. Itu mungkin saran dapat diajukan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.